Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan di Tasaka TV. Kita jumpa lagi dalam rubrik Dunia Santri. Di kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan Al-Akh Nawaf dan Al-Akh Naufal Hadi. Al-Akh Nawaf dan Al-Akh Naufal Hadi ini adalah siswa kelas 6 akhir Pondok Modern Tasaka, yang mana masing-masing dari mereka ini mempunyai peran penting dalam organisasi pelajar Pondok Modern Tasaka. Al-Akh Nawaf, kalau boleh tahu Al-Akh Nawaf asalnya dari mana? Saya dari Tangerang. Dari Tangerang. Al-Akh Naufal Hadi asalnya dari mana? Saya dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Al-Akh Nawaf dari Tangerang, Al-Akh Naufal Hadi dari Pekalongan. Oke, baiklah para pemirsa Tasaka TV dimanapun kalian berada. Kita langsung saja tanya-tanya ke mereka berdua nih. Pertama, Al-Akh Nawaf dulu aja deh. Al-Akh Nawaf, antum kan sudah merasakan mondok di Pondok Modern Tasaka ini hampir 6 tahun. Dari kelas 1, 2, 3, 4, dan sekarang kelas 6. Tentu suka deganya udah dirasakan semua tuh. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dan yang masih bingung nih, apa sih bedanya mondok dan sekolah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fatin sudah memberikan saya waktu untuk berbicara. Menurut saya, mondok dan sekolah di luar itu ada beberapa perbedaan yang mendasar. Tapi ini menurut pribadi saya sendiri loh ya. Mungkin yang lain ada yang berbeda sedikit. Yang pertama, kita mondok di pesantren itu jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, sehingga dengan itu kita dituntut untuk hidup mandiri. Ya, mengurus diri sendiri, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sendiri. Ya, nyuci pakaian sendiri, merapikan lemari sendiri, menata kamar sendiri, dan pokoknya serba sendirilah. Nah, kan karena kebiasaan sendiri itu, akhirnya kan kita kebiasaan, sehingga tertanam pada diri kita jiwa kemandirian. Sehingga santri itu dengan kemandirian itu jadi habit gitu. Dan yang paling penting dari ini adalah apa? Kemandirian ini jadi karakter di setiap santri gitu Al-Fatin. Terus yang kedua, kita mondok di pesantren juga hidup komunal, hidup bersama, jadi nggak sendiri gitu. Di pesantren ini kita hidup dengan berbagai macam orang yang berbeda. Ada yang dari, mungkin ada dari Sumatera, Jawa, ada yang dari Sulawesi, bahkan ada yang dari luar negeri gitu. Yang kedua, kita di pondok itu hidup komunal, yaitu hidup bersama dalam satu lingkungan. Jadi di pondok ini santri itu datang dari macam-macam daerah dan latar belakang yang berbeda Al-Fatin. Mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Itu garis besarnya ya. Untuk status sosial pun juga begitu. Ada yang mungkin ormasnya berbeda, ada yang NU Muhammadiyah atau sebagainya. Dan kita di sini hidup bersama gitu. Dan di kamar nggak ada perbedaan. Lalu di kamar itu kita ditempatkan, satu kamar tuh kurang lebih 10-15 orang gitu. Dan itu pun 10-15 orang ini kita nggak semuanya sama daerah. Jadi 10-15 orang ini ya ada yang dari Jawa, Sumatera, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang orang kaya, orang biasa, macam-macam begitu. Ya tapi kan dengan seperti itu bukannya kita diperlakukan berbeda. Ya meskipun ada yang orang kaya, orang biasa, ataupun yang ormas ini, ormas itu, kita tetap diperlakukannya sama sebagai santri gitu. Dulu di awal-awal juga saya bingung, rasanya nggak betah gitu hidup seperti ini kan, komunal secara berjamaah. Tapi kan Bapak pimpinan selalu membesarkan hati kita, menasihati kita bahwasannya ini semua adalah pendidikan. Ya, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kepemimpinan, pendidikan lingkungan. Tapi menurut saya pribadi, ini ya adalah pendidikan beradaptasi yang sangat luar biasa, yang sangat pentingnya yang diberikan pondok oleh kita. Ya, akhirnya dengan keadaan seperti ini, kita akhirnya terbiasa bergaul dengan orang-orang yang beda,
dengan orang banyak, saling toleransi, saling menghargai, saling tolong menolong, ya, dan banyaklah nilai-nilai lain yang ditanamkan di situ. Tapi inilah justru yang mendewasakan sikap kita sebagai santri dan mematahkan cara berpikir kita. Jadi pelajaran kebinekaan untuk santri itu ya hatam lah gitu. Karena sudah dirasakan. Iya, karena harinya. sudah dipraktekkan, gitu kan? Maka bagi santri kebinekaan itu bukan lagi slogan, tapi sudah menjadi perilaku. Bahkan kata Pak Yai itu sudah menjadi denyut kehidupan sehari-hari. Ya mungkin saya kira itu ya perbedaan mendasar tentang mondok dan sekolah di luar. Tapi sebelumnya ini pribadi saya loh ya Al-Fatin. Ya mungkin itu bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Alan Nawaf. Ini Alan Nawafdi barangkali mau menambahkan sedikit perbedaan antara sekolah dan mondok. Ya, tadi yang dijelaskan oleh Al-Nawaf itu tentunya sudah jelas ya Al-Fatin. Nah, di sini saya mau menambahkan satu hal lagi nih. Ya, ini tentang kedisiplinan. Jadi di Pondok Modern Tazaka ini semuanya tuh harus berdisiplin Al-Fatin. Semuanya tuh harus mengikuti aturan. Disiplin waktu, disiplin berpikir, disiplin sikap, disiplin berorganisasi, dan lain sebagainya. Seolah kata disiplin itu sesuatu hal yang sangat sakral di sini. Kapan harus bangun tidur dan sampai tidur kembali itu ada aturannya. Jadi kalau misalnya tidak melakukan dengan baik, maka bisa-bisa kacau tuh semua agenda pada hari itu. Jadi gitu Al-Fatin. Ibadah pun demikian. Disebutnya ketat. Kapan harus sudah berada di masjid, baca Quran, sholat, wirid, dan lain sebagainya. Contoh sederhana saja nih ya. Di pondok kan nggak ada kesempatan untuk menunda waktu sholat. Coba kapan? Kapan coba? Nggak ada Al-Fatin. Bangun pagi aja itu jam 3:30 Al-Fatin. Dan itu nggak ada kompromi. Nggak bisa. Bangunnya ntar aja jam 4 aja. Nggak ada Al-Fatin, nggak gitu. Soalnya kalau sholat subuhnya itu telat sedikit aja, rentetan kegiatan berikutnya itu bisa kacau balau. Soalnya kan habis turun dari masjid nih ya, itu ada tahsin tahfidz dengan wali kelas masing-masing. Habis itu pembagian kosakata bahasa Arab, bahasa Inggris. Habis itu kegiatan MCK, olahraga, lalu siap-siap sarapan gitu untuk masuk kelas. Dan jam 7 kurang 5 menit itu sudah harus berada di kelas semuanya. Berarti kan makan juga nggak boleh terlambat tentunya ya. Jadi semua kegiatan yang ada di pondok ini itu saling terkait satu sama lainnya Al-Fatin. Makanya semuanya tuh ada aturannya. Semuanya dalam sistem pendidikan. Dan disiplinnya juga ketat Al-Fatin. Jadi yang nggak bisa tuh Al-Fatin. Santri di Pondok Modern Tazaka ini tuh pola hidupnya suka-suka sendiri. Sebab semuanya tuh udah ada waktunya masing-masing. Kalau satu tertunda, maka bisa-bisa yang agenda lain pun tertunda Al-Fatin. Kalau di rumah kan mungkin kita masih bisa lah kompromi dengan waktu, dengan disiplin. Di sini nggak bisa gitu Al-Fatin. Jadi betul-betul saya merasa di sini tuh diterpa betul, dibuat betul, dibentuk sedemikian rupa. Kalau kata Pak Yai Anang itu, kita itu sedang berada di kawah Condro Dinuko. Jadi gitu Al-Fatin. Dan jujur nih ya, saya sendiri serta ya mungkin Al-Nawaf juga merasakan lah. Kita dengan pola hidup seperti ini tuh bukannya mengeluh, tapi bersyukur. Kita bersyukur bisa menjadi manusia yang tertib, disiplin, dan punya pola hidup yang sehat Al-Fatin. Setiap saat kita dalam kesibukan, kata Pak Yai, ciri pemimpin itu salah satunya adalah kesibukan yang produktif tentunya. Sibuk
dan produktif. Bukan hanya sekedar sibuk, tapi tidak produktif. Jadi gitu Alafatin. Jadi santri di Pondok Modern Tazaka ini sibuk dan produktif, bukan hanya sibuk saja tapi tidak produktif. Jadi gitu Alafatin. Ya mungkin itu tambahan dari saya sedikit. Terima kasih Alan Nafaladi. Subhanallah, uraian Antuma ini keren sekali. Kalian ini nampaknya sedang mengungkapkan apa yang kalian lihat, kalian dengar, dan kalian rasakan. Tapi percayalah, ini semua bagian dari pendidikan. Dan begitulah pondok ini mendidik kita. Oke, saya mau tanya lagi nih. Kelas 6 dan kelas 5 itu kan paling sibuk di pondok ini ya. Kalian bukan hanya dituntut untuk belajar saja, tetapi kalian dituntut untuk mampu melakukan banyak hal. Belajar iya, berorganisasi iya, mengurus orang juga iya, sementara kalian harus mengurus diri sendiri juga. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih kalian menyikapinya? Ya kan kita sudah sering dengar Pak Yai selalu mengatakan bahwasannya itu semua adalah pendidikan. Ya kalau beliau sudah mengatakan seperti itu ya kita tinggal sami'na wa ta'na aja. Pastikan untuk kebaikan kita toh tentunya. Nah, kita di sini juga kan dididik untuk sibuk. Berarti sibuk di sini adalah pendidikan. Dididik terus berpikir, berbuat. Nyaris 24 jam itu sehari full aktivitas. Awalnya sih ya berat, bener berat. Tapi ya lama-kelamaan akhirnya kita nikmati juga kesibukan itu. Nah akhirnya kalau nggak sibuk dalam sehari itu malah kita bingung. Nganggur dikit aja rasanya kayak ada sesuatu yang hilang gitu Alafatin. Jadi memang sudah kebiasaan. Kebiasaan, Karena sudah menjadi udah kebiasaan. habit, iya. Bayangin aja kita mikir pelajaran sendiri aja yang banyak itu udah pusing kan. Iya benar. Apalagi pelajarannya pakai bahasa Arab Inggris lagi. Dan soal-soal juga esai semua. Tidak ada pilihan ganda. Jadi butuh berpikiran keras untuk itu. Udah gitu nulis jawabannya pun harus bahasa Arab, bahasa Inggris pula. Maka jujur kalau saya mau ungkapin ini ya, kepala kayaknya mau pecah Alafatin. Gitu Alafatin. Apalagi nggak cuman itu, apalagi masih ditambah beban kita mengurus OPPM. Itu organisasi pelajar pondok modern yang ada di Tazaka. OPPM di sini tuh ya nggak seperti OSIS di sekolah-sekolah lain, Alafatin. Karena di sini OPPM itu hakikatnya itu mengurus kehidupan pondok semuanya. Dan OPPM ini jumlah bagiannya ada 20 dan dia anggotanya kurang lebih ada 70 orang. Kurang lebih ya. Dan misalnya nih ada ketua, ada wakil ketua, ini yang memimpin organisasi. Ada bagian bendahara, ada bagian sekretaris, ada bagian keamanan, ada bagian penerangan, bagian penggerak bahasa, operasi dapur, ada bagian takmir, ada bagian fotografi, ada bagian bersih lingkungan, kesenian dan keterampilan, dan penerimaan tamu. Dan masih banyak yang lainnya. Itu diantaranya saja yang saya sebut. Dan masing-masing tuh diantara 20 itu punya tugas masing-masing dan tanggung jawab yang enggak ringan. Sebentar. Ini keren ini. Alan Nawaf, OPPM dengan segitu banyak bagiannya, apa yang antum kerjakan di OPPM itu? Dan bagaimana sih cara memimpinnya? Ya, kami diamanahi oleh Bapak Pimpinan untuk belajar organisasi itu. Ya, alhamdulillah. Di OPPM itu semua harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab Alafatin. Dan kita nggak bisa ngasal, ya. Karena kan pemimpin itu kan harus bertanggung jawab. Kalau nggak bertanggung jawab ya nggak usah jadi pemimpin. Jadi siap mengambil alih tanggung jawab itu pemimpin. Memastikan semuanya berjalan sesuai alur dan tujuan, itulah pemimpin. Jadi ya kita anggap ini pendidikan kepemimpinan lah. Kan itu yang selalu ditekankan oleh Bapak Pimpinan, Bapak Ayahanda Kiai Haji Anang Riza, Kiai Haji Anizar Masyadi, Kiai Haji Muhammad Bisri, dan Kiai Haji Oyong Sofyan. Misalnya yang di bagian keamanan, berarti kan bagian keamanan ini harus memastikan keamanan seluruh pondok siang dan malam 24 jam. Jadi keamanan itu ya hakikatnya nggak boleh tidur. Kan yang tidur orangnya, bukan lembaganya. Maka dengan itu kita buat keamanan ini shift per shift. Karena tanggung jawabnya ya di situ.
termasuk memastikan pelaksanaan disiplin seluruh santri. Lalu yang bagian koperasi dapur, berarti dia harus berpikir dan mengurus makan santri semuanya sehari 3 kali. Mulai dari mengatur menunya, kebersihan ruangannya, memanage uangnya, memanage pekerja dapurnya, memeriksa ketersediaan air minum, mengatur belanja bahan-bahan ke supplier. Oh iya, ada sekitar 60-an kurang lebih supplier yang mensuplai kebutuhan bahan-bahan di bagian dapur ini. Itu mengurusi makan 700 orang sehari loh ya. 3 kali lagi, breakfast, lunch, and dinner. Jadi ya ini harus dipastikan betul karena kan vital bagi santri. Belum lagi kita menghadapi sidak dari pengasuhan santri. Apalagi kalau Bapak pimpinan sendiri yang langsung sidak. Bisa habis-habisan kita dievaluasi di tempat. Lah, kemudian ada bagian koperasi pelajar dan kantin. Berarti bagian koperasi pelajar dan kantin ini harus berpikir bagaimana menyediakan kebutuhan dan aneka jajanan santri. Ya, memanage keuangannya juga, sirkulasi barang keluar masuk, stok opname, menghitung laba, dan lain sebagainya. Itu per hari dari catatan yang saya dapat omsetnya di atas 10 juta sehari ya Fatin. Wow. Gitu. Dengan jumlah 600 santri ya. Lalu bagian pembangunan dan listrik. Berarti kan mengurus semua hal terkait dengan pembangunan listrikan, perkabelan, tambal sulam, dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh ada satu lampu pun di pondok ini mati. Apalagi yang tempatnya vital. Kalaupun listrik PLN mati, maka di pondok ini dalam hitungan kurang dari 1 menit, genset harus sudah menyala. Dan masih banyak yang lainnya. Lalu bagian penerimaan tamu yang mana harus standby setiap saat melayani tamu-tamu pondok. Padahal kita kan tahu sendiri, tamu-tamu pondok tuh terus berdatangan. Dan standar penerimaan tamu Bapak pimpinan kan harus excellent. Nggak boleh ecek-ecek. Jangan sampai kita tuh kena kritik atau evaluasi dari Bapak pimpinan gara-gara itu semua. Lalu ada bagian bahasa yang bertanggung jawab meningkatkan kemampuan bahasa santri, sekaligus memastikan seluruh santri melaksanakan disiplin bahasa resmi. Dan ini nggak mudah. Memastikan 600 orang, 700 orang bisa dan mau menggunakan bahasa resmi Arab, Inggris untuk berbicara sehari-hari di pondok. Dan itu kan nggak mudah lah Fatin. Iya. Itu. Dan masih banyak yang bagian-bagian apa yang lain. Ya, bisa saya tambahkan sedikit. Ya, Salah Fatin, alah Naf. Silakan. Ya, bisa? Silakan. Oke, syukran Al Fatin. Nah, kan saya diamanati oleh Bapak pimpinan untuk menjadi bagian penerangan ya. Jadi saya mau menerangkan tentang bagian penerangan ya, Fatin. Jadi bagian penerangan itu tugasnya tuh memanage dan memastikan semua yang terkait dengan sound system yang ada di pondok ini. Itu bukan pekerjaan yang ringan Al-Fatin. Itu berat Al-Fatin. Sound system masjid misalnya nih. Betul-betul harus fix. Nggak boleh ada suara yang nggak pas. Baik dari volumenya, dari treble, dari bassnya, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada kata feedback sedikit pun. Nggak boleh itu. Pokoknya harus seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Internasional. Iya. Kelasnya internasional gitu ya. Jadi patokannya tuh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Al-Fatin. Oh, benar. Itu kata Bapak pimpinan. Padahal kan ya kita juga belum pernah ke sana ya Al-Fatin ya. Jadi ya tapi kita cuma ditunjukkan saja lah videonya. Oh seperti ini. Kualitasnya bagus-bagus, nggak ada cacat. Maka alat-alatnya pun yang kita punya serta speakernya itu kualitasnya bagus semua. Bahkan mic-nya aja nggak ada yang ecek-ecek Al Fatin, nggak ada yang murahan. Ya masa sound system masjid kok jelek? Kalah dong dengan sound system konser dangdutan ya Al Fatin. Jadi nggak boleh gitu Al Fatin. Iya, harus lebih bagus daripada konser dangdutan yang di luar sana Al Fatin. Belum lagi nih Al Fatin ya, acara-acara pondok tuh memerlukan sound system semua. Dan itu harus ready. Sampai-sampai bisa ada 2 atau 3 acara yang bersamaan dalam satu hari. Terkadang seperti itu Al Fatin. Maka
kita selaku bagian penerangan saling bagi tugas, bagi perlengkapan, bagi-bagi kabel dan lain sebagainya gitu Alafatin. Ada juga nih ya yang saya alami juga nih ya selaku personil bagian kesenian, walaupun bukan bagiannya. Ini bagian kesenian dan keterampilan itu berpikirnya bagaimana sih pondok ini biar enak dilihat, biar indah semuanya. Maka bagian ini tuh selalu gatal rasanya kalau misalnya ada tembok yang nggak ada hiasannya gitu, cuman polos, itu rasanya tangan tuh gatal Alafatin. Ya alhamdulillah kemarin pas waktu kita mungkin ya Ranaf ya, itu kita dapat menyelesaikan semua kaligrafi yang ada di masjid, entah atas atau bawah. Kalau nggak percaya lihat aja tuh Alafatin. Datang aja ke Masjid Azaki ya. Tapi bagi yang di rumah ya jangan dulu, soalnya ini masih lockdown ya. Jadi gitu ya. Terus nah itu tuh konsepnya tuh nggak mudah Alafatin. Konsepnya tuh susah. Belum nulisnya. Nulisnya tuh pakai scaffolding semua itu. Jadi bener-bener berjuang, berusaha bagaimana caranya masjid itu bagus. Jadi gitu lah Pak. Iya. Nah, pokoknya di OPPM ini kita tuh semua saling bersibuk ria, memeras pikiran dan tenaga, totalitas kata Pak Ye. Jadi kerja itu harus TT, tanggung jawab serta tuntas. Itu kata Pak Ye Anizar. Ya, bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan itu. Buat pondok harus bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisan. Jadi gitu Alafatin. Wih, ini baru keren nih. Dan memang kita merasa enjoy aja ya dengan saat berkegiatan yang padat dan melelahkan itu. Karena kita memahaminya sebagai pelatihan dan pendidikan tentunya. Kan kepentingannya sendiri untuk kita sendiri juga. Iya. Ya, bahwa kita itu diberi amanah penuh untuk belajar mengelola itu ya. Ini kan sebetulnya pendidikan kemasyarakatan, pendidikan pemimpinan. Jadi pesan Pak Yai yang selalu kita dengar bahwa di pondok ini amanah untuk pendidikan untuk amanah. Maka kami siswa kelas 5, kelas 6 itu sehari tidur 4-5 jam itu udah mewah Alafatin. Mewah banget. Udah mewah banget Alafatin. Iya. Selebihnya kenapa? Soalnya selebihnya digunakan ya untuk berpikir, berbuat dan berbuat. Jadi give and give. Jadi nggak ada istilah take and give di sini tuh. Jadi yang ada adalah give and give. Get itu bukan dari take, tapi dari give. Jadi bukan if you take you will get. Bukan, nggak ada kayak gitu. Tapi yang benar if you give you will get. Gitu Alafatin. Iya. Ya ini kan cuman meniru pesan Bapak Pimpinan saja ya. Pesan-pesan ini kan saya tulis, saya abadikan ya supaya gak lupa sampai nanti alumni. Ya mungkin kan suatu saat bisa bermanfaat di saya di masyarakat kelak. Amin. Wah, tambah mantap ini. Para pemirsa Tasaka TV, ini bisa buat inspirasi kalian semua. Sebab falsafah hidup seperti ini mulai luntur di masyarakat. Semuanya diukur serba transaksional materialistis. Padahal dalam perjuangan, apalagi pengabdian untuk umat, tidak ada itu istilah transaksional. Baiklah, terakhir, mungkin ada pesan singkat yang ingin disampaikan untuk para santri Tasaka atau untuk seluruh santri Indonesia. Mungkin Al-Hanaf duluan, bisa? Al-Hanaf Aladi, silakan. Al-Hanaf Aladi, oke, Al-Hanaf Aladi, silakan. Oke, syukran Al-Fatin, syukran. Pesan saya untuk saya sendiri dan juga untuk sahabat santri dimanapun Anda berada, kita saat ini sedang dalam masa belajar dan berlatih. Maka kerahkan semua daya, upaya untuk menyerap sebanyak-banyaknya bekal ilmu dan keterampilan. Supaya kelak saat kita terjun di masyarakat, kita lebih siap dengan bekal itu, dengan ilmu dan dengan keterampilan. Jangan sampai kita kembali ke masyarakat tidak membawa bekal sepeser pun. Faqidu syai' la yu'ti.
Orang yang tidak punya apa-apa, maka tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi, bersabarlah dalam belajar, kuatkan diri, dan yang terpenting nih, ikhlaskan niat, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya berkah. Subhanallah. Pesan singkat yang padat dan tentunya akan menginspirasi banyak orang. Terima kasih Ala Naufal Hadi. Selanjutnya pesan singkat dari Ala Nawaf. Silakan Ala Nawaf. Saya ingin mengutip sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan hendaknya orang-orang mukmin itu jangan pergi kepada perang semuanya. Adalah sebagian golongan yang pergi memperdalam pengetahuan agama mereka untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kelak, agar mereka dapat menjaga dirinya. Mudah-mudahan kami para santri termasuk Taifah atau golongan yang memperdalam pengetahuan agama itu, dengan harapan kelak kami dapat memberi pencerahan kepada umat sekembalinya kami dari pondok ini. Istilahnya itu mudhilul qaum. Maka kepada ikhwan semua para santri, ini adalah tugas dan tanggung jawab dari umat, sekaligus peran yang nanti diharapkan oleh umat kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan dengan baik. Subhanallah. Kalian ini memang keren sekali. Dan inilah wajah-wajah pemimpin umat di masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ala Nawaf dan Ala Naufal Hadi atas inspirasinya yang sangat mencerahkan bagi pemirsa Tasaka TV. Oke pemirsa Tasaka TV, kita jumpa lagi dalam Rubrik Dunia Santri di episode mendatang. Santri hari ini memimpin masa depan. Learner today, leader tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.